Akhirnya teka-teki tentang kekuatan Sung Jinwo mulai terungkap sedikit demi sedikit setelah sang Monarch Legia menceritakan kepada Jinwo asal-usul tentang kekuatan yang dimilikinya, serta rencana para rulers memulai perang besar di bumi. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share channel ini dulu, biar Mimin tambah semangat upload videonya. Oke, seperti biasa, gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Setelah Jinwo mengetahui fakta tentang kekuatannya yang sekarang menjadi incaran para monarch maupun rulers, lantas Legia bersumpah kepada Jinwo untuk berpihak kepadanya, asalkan Jinwo mau membantunya melepaskan rantai yang mengekangnya. Terlihat Jinwo tampak terdiam sembari berpikir, sebenarnya ada niat terselubung apa yang disembunyikan Legia. Hingga sampailah ketika Jinwo membalasnya dengan tatapan dingin, dan seluruh tubuhnya seolah-olah diselimuti oleh sosok Shadow Monarch saat ia berkata, "Kalau kau benar-benar bersedia membantuku, bukankah lebih baik kau menjadi prajurit bayanganku?" Sontak, mata Legia langsung terbelalak kaget karena ia tidak menyangka akan melihat sosok Shadow Monarch, walaupun hanya sekilas. Namun meski begitu, sayangnya Legia tetap tidak bisa menjadi bawahan Jinwo. Sebab, ketika ia mati, rohnya tidak akan bisa dilepaskan dari wujudnya. Dan hal yang sama juga berlaku terhadap rulers dan para monarch lain. Mendengar hal itu, kini Jinwo jadi bisa memahami situasinya. Tapi entah kenapa, Jinwo masih merasa ada yang tidak beres di sini, seolah-olah seperti ada sesuatu yang terlewatkan. Jadi, ketika Jinwo mulai mengeluarkan daggernya, ia langsung memotong sebagian rantai yang membelenggu Legia, sesuai janjinya. Di sini Jinwo pun kembali menanyakan, "Kau bilang kau akan memihak padaku, apakah itu benar?" Lalu setelah Legia menjawab, "Tentu saja. Jika kau membantuku, maka aku juga akan menolongmu." Pada saat itulah, Jinwo dapat menyadari niat busuk Legia dari ekspresinya yang menunjukkan sebuah kebencian. Ditambah lagi, ketika Jinwo kembali menanyakan apakah Legia juga bersedia berada di pihak manusia, Legia hanya terdiam tanpa bisa menjawab. Kini, Jinwo semakin yakin bahwa keheningan Legia itu adalah bukti nyata bahwa dia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Jinwo kemudian mulai menatap kristal mana yang tertanam di punggung Legia, sembari berkata, "Kristal mana di punggungmu itu? Aku tahu, jika kau memilikinya, maka kau juga harus tunduk pada perkataan para rulers, seperti monster lain yang diperintahkan untuk membunuh manusia." Legia yang mendengarnya sontak menjadi sangat kesal dan langsung menyerang Jinwo, karena rencananya untuk memanfaatkan Jinwo telah gagal. Namun, Jinwo masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Lantas Jinwo pun berkata, "Kurasa inilah saatnya untuk membatalkan kesepakatan di antara kita." Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang langsung menusuk tubuh Legia menggunakan daggernya, sembari mengatakan, "Lagi pula, terlalu berbahaya jika aku membiarkanmu hidup, karena kau bisa menjadi sebuah bencana." Lalu, setelah Legia menjawab, "Kau salah. Lebih tepatnya, kaulah yang akan menjadi bencana sesungguhnya." Saat itu Legia sekali lagi mencoba menyerang Jinwo dengan niat memakan kepalanya. Namun dengan cepat, Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menusuk titik vital Legia, yang membuatnya memuntahkan darah dan semakin melemah. Bahkan meskipun Legia terus mencoba menyerang Jinwo dengan sekuat tenaganya, sialnya, tidak ada satupun serangan Legia yang bisa mengenai Jinwo. Tapi justru Jinwo lah yang terus-menerus menghantam dirinya dengan tusukan mematikan. Lalu, dalam kondisinya yang sudah tidak bisa bertarung lagi, Legia pun kembali berkata kepada Jinwo, "Kuperingatkan padamu, selagi pertempuran antara manusia melawan penghuni Chaos menjadi semakin sering, maka akan semakin cepat pula duniamu menjadi zona perang yang ganas. Aku berdoa atas karma perang. Semua yang kau sayangi dan ingin kau lindungi akan berubah menjadi abu." Mendengar hal itu, Jinwo tidak merasa gentar sedikit pun terhadap ancaman Legia. Karena selama dirinya masih hidup, ia tidak akan membiarkan semuanya terjadi seperti yang Legia inginkan. Lalu, dengan satu tebasan cepat, seketika kepala Legia sudah terpenggal dari tubuhnya. Kemudian, muncul pesan dari sistem bahwa Jinwo telah berhasil mengalahkan bos Dungeon bernama Legia, salah satu dari 9 original monarch. Namun, berhubung jumlah experience yang Jinwo peroleh dari mengalahkan Legia terlalu besar, ternyata sistem memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitung poin experience Jinwo. Hingga akhirnya, Jinwo menunjukkan rasa kecewanya karena Legia tidak bisa ia jadikan prajurit bayangan. Tapi, setidaknya ia bisa mengambil inti tubuh Legia sebagai souvenir. Kini, muncul lagi pesan dari sistem yang mengatakan bahwa Jinwo telah naik level beberapa kali hingga sekarang ia sudah mencapai level 122. Sementara itu, di belahan dunia lain, tepatnya di rumah seorang hunter ranges level nasional di negara Amerika, terlihat sebuah helikopter mendarat di kediaman Hunter Christopher Reid.
Lalu muncullah Nyonya Selner bersama Wakil Ketua Asosiasi Hunter Amerika, Christopher, yang melihat kedatangan mereka, langsung berkata dengan nada tajam, "Ada keperluan apa kalian datang jauh-jauh ke sini? Jika ini tentang Gate Ranges yang muncul, dengan tegas aku akan langsung memberitahu kalian bahwa aku tidak akan pergi." Namun, Nyonya Selner segera menjelaskan bahwa bukan itu alasannya datang kemari, melainkan ada permasalahan yang jauh lebih serius, yaitu dalam waktu dekat, ada kemungkinan Christopher akan mati dibunuh. Mendengar itu, Christopher sontak langsung menghentakkan cangkir minumannya. Lalu, sambil memperlihatkan tatapan tajamnya, ia membalas berkata, "Nyonya Selner, sejujurnya aku belum melupakan jasamu yang telah mengupgrade kekuatanku. Tapi, kita tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon." Meski begitu, ternyata Nyonya Selner tetap menunjukkan keseriusannya saat ia kembali berkata, "Baru-baru ini aku bermimpi buruk tentang dirimu, dan di dalam mimpi itu, kau telah dibunuh oleh sosok misterius." Mendengar hal itu, Christopher sontak menjadi semakin kesal dan menganggap percakapan ini hanyalah omong kosong. Lagi pula, karena dirinya adalah hunter tingkat nasional, tentu saja ia sangat percaya diri, tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Bahkan meskipun ia akan mempercayai mimpi yang dikatakan oleh Selner, Christopher ingin bertanya kepadanya, memangnya ada orang yang lebih kuat, yang bisa membantu seorang hunter level nasional selamat dari kematian ini? Hingga sampailah ketika Selner menjawabnya dengan penuh keyakinan bahwa mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya, dan orang itu adalah Hunter Sung Jinwo. Seketika, Christopher langsung terdiam. Lalu, Sing kembali berganti ke sisi Jinwo, yang telah keluar dari gate sembari bergumam di dalam benaknya. "Aku sudah membunuh sang Monarch of Beginning. Kurasa itu adalah pilihan yang tepat. Dia masih bisa menggunakan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan. Meskipun kekuatannya sedang disegel oleh rantai-rantai itu, aku penasaran apakah dia benar-benar pernah bebas berkelana ke seluruh dunia. Tapi untungnya, aku bisa mengungkap niat dia yang sebenarnya sebelum hal itu terjadi. Dan sekarang, aku harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi perang besar seperti yang dia katakan." Singkat cerita, setelah berita tentang musnahnya semua monster giant tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, kini nama Jinwo telah menjadi perbincangan utama di media sosial. Bahkan, banyak yang berspekulasi bahwa dia layak menjadi hunter level nasional. Sementara di saat yang sama, satu monster giant yang menyeberangi lautan menuju Cina juga berhasil ditumbangkan oleh Liu Zigang. Lalu Matsumoto, sang ketua asosiasi hunter Jepang, juga telah menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kesalahannya setelah rencana liciknya gagal, hingga membuat negara Jepang dilanda kehancuran. Namun sampai saat ini, alasan dibalik keputusan Matsumoto itu masih menjadi misteri. Kemudian kita berganti lagi ke negara Amerika yang tengah merayakan kemenangan mereka setelah menyelesaikan Gate Ranges yang muncul di wilayah timur Maryland. Di sini terlihat para hunter Amerika yang berpesta dengan meriah, seolah-olah dunia berada dalam genggaman mereka. Lalu, di tengah perayaan itu, tiba-tiba Thomas Andre berjalan mendekati sekelompok hunter sombong yang sebelumnya bertaruh atas pertempuran Jinwo di Jepang. Lantas Thomas pun kemudian mengatakan, "Aku yakin kalian belum melupakan taruhan kita. Kau bertaruh kapal pesiarmu, sedangkan kau bertaruh rumah mewamu." Namun, ketika Thomas melontarkan pertanyaan kepada pria botak yang tampak gelisah, "Kau bertaruh apa?" Sontak si hunter botak itu segera menjawab bahwa ia tidak pernah bertaruh apapun. Tapi meski begitu, ternyata Thomas tetap ingin meminta sesuatu darinya dengan berkata, "Sepertinya dasi yang kau pakai itu lumayan bagus. Aku menginginkan dasimu." Tak lama setelah Thomas berhasil memaksa hunter botak tadi untuk menyerahkan dasi tersebut dan langsung memakainya, ia dihampiri oleh asistennya yang ingin memberikan tanggapan bahwa dasi yang dipakai Thomas itu memang mahal, tapi tidak cocok dengan kemeja Hawaii yang dia kenakan sekarang. Dan alhasil, Thomas segera membuang dasi tersebut karena ia juga berpikir hal yang sama. Lalu asistennya kembali berkata, "Saat ini ada masalah yang lebih penting dari itu. Daftar guild yang akan ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional telah dirilis, dan guild Jin dari Korea, milik Sung Jinwo, adalah salah satu di antaranya." Sementara itu, Thomas menanggapi laporan itu dengan tersenyum lebar sembari mengatakan, "Jadi dia akan datang ke Amerika." Kemudian Sing kembali berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Jepang. Ia terlihat sedang memandangi sejumlah prajurit bayangan giant yang berhasil dibangkitkan. Sebenarnya, Jinwo agak sedikit menyayangkan karena satu monster giant yang menuju Laut Cina tidak bisa ia jadikan prajurit bayangannya. Namun meski begitu, Jinwo sudah merasa cukup puas dengan tambahan yang ada saat ini, sehingga pasukannya telah berkembang menjadi semakin kuat. Saat menyaksikan pemandangan luar biasa itu, sontak beberapa prajurit militer tampak tercengang dan tidak percaya bagaimana Jinwo bisa mengubah para monster raksasa itu menjadi pasukannya.
Bahkan, mata mereka tidak berkedip saat menatap puluhan monster raksasa yang kini telah tunduk di bawah perintah Jinwo. Lalu, tak lama setelah itu, Yu Jinho tampak cengar-cengir melihat reaksi mereka, hingga membuatnya merasa semakin bangga bisa berada di sisi Jinwo. Tiba-tiba, Hanekawa menghampiri Yu Jinho untuk menyampaikan bahwa ada seseorang yang menghubunginya lewat telepon dan situasinya sangat penting. Begitu Yu Jinho menerima telepon itu dan berbicara dengan ibunya, seketika ekspresinya langsung berubah menjadi pucat dan penuh kekhawatiran. Ia pun segera meminta izin kepada Jinwo untuk segera pulang ke Korea sekarang juga. Jinwo yang mendengarnya lantas langsung menanyakan, memangnya ada masalah apa? Hingga setelah Yu Jinho menjawab, aku sendiri tidak yakin, tapi aku diminta untuk kembali karena ada masalah keluarga. Akhirnya, Jinwo mengizinkan Yu Jinho untuk pulang duluan, sementara ia sendiri masih tetap tinggal di Jepang untuk menyelesaikan urusannya. Tak lama kemudian, setelah Yu Jinho tiba di Bandara Incheon, Korea, kedatangannya telah ditunggu oleh asisten ayahnya. Lalu mereka langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Saat itulah asisten tersebut mengungkapkan alasan mengapa Yu Jinho diminta pulang, yaitu karena ayahnya telah tertidur untuk selamanya akibat penyakit eternal sleep yang dideritanya. Sontak, hal itu membuat Yu Jinho sangat cemas dan penuh kekhawatiran terhadap kondisi ayahnya. Namun sayang, Yu Jinho tidak diperbolehkan untuk berada di dekat ayahnya. Karena keberadaan seorang hunter yang tidak bisa mengendalikan sihirnya hanya akan memperburuk kesehatan penderita eternal sleep. Mengetahui hal itu, lagi-lagi Yu Jinho jadi merasa tidak berguna sebagai seorang anak. Namun, segera setelahnya, asisten tersebut mulai memberikan sebuah buku yang dikerjakan oleh Yu Myung-han tepat sebelum ia tertidur panjang. Ia sangat yakin bahwa Yu Jinho pasti sangat membutuhkan buku itu sekarang. Dengan tangan yang gemetar, Yu Jinho mulai membuka lembaran buku itu, halaman demi halaman. Dan betapa terkejutnya ia, ternyata buku itu berisi artikel tentang dirinya serta apapun yang sedang ia kerjakan bersama Jinwo di Guild Ah Jin. Lalu, dengan air mata yang mulai berlinang, Yu Jinho berkata, jadi ayah masih memiliki kebiasaan yang sama sepertiku, dan menempelkan semua artikel yang dia sukai. Asistennya menjawab, sebenarnya, Presiden Yu Myung-han bukannya tidak menyukai Anda. Hanya saja, ekspektasinya terhadap Anda itu sebesar cintanya kepada Anda. Yu Jinho yang mendengarnya sontak tidak bisa menahan air matanya lagi, karena ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya tetap memperhatikan dirinya, meskipun ia sudah pergi meninggalkan rumah. Namun tanpa disadari oleh Yu Jinho, maupun siapapun yang ada di rumah sakit itu, tepat setelah asisten ayahnya membawa Yu Jinho pergi dari sana, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang telah memperhatikan Yu Jinho sejak tadi. Sosok bayangan itu ternyata adalah Jinwo, yang sengaja datang ke sana secara diam-diam menggunakan skill Shadow Exchange. Jinwo yang dapat merasakan kesedihan yang dirasakan Yu Jinho, akhirnya memutuskan untuk menyembuhkan penyakit Yu Myung-han, meskipun sebelumnya ia sempat menolak untuk membantunya. Hingga akhirnya Jinwo mengeluarkan sebotol ramuan elisir kehidupan dan langsung meminumkannya ke mulut Yu Myung-han dengan perlahan. Seketika, Yu Myung-han pun terbangun dari tidur abadinya, dan penyakit yang dideritanya sembuh total. Bahkan putrinya yang bernama Jin, serta para dokter yang ada di sana, tidak bisa percaya bahwa Yu Myung-han benar-benar telah sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, di sisi lain, Jinwo telah pergi lebih dulu meninggalkan rumah sakit tersebut. Di sini, terlihat Jinwo tersenyum lega dan merasa puas karena keputusannya untuk mengikuti Yu Jinho sangatlah tepat. Ia sekali lagi berhasil memberikan bantuan kepada rekannya itu. Lalu, sembari Jinwo berjalan pergi dari sana, ia pun berkata, mungkin ini agak sedikit terlalu awal, tapi anggap saja ini adalah ucapan selamat ulang tahun untukmu, Yu Jinho. Kemudian, Sing berganti ke sisi Christopher Reid, sang hunter level nasional yang sedang tidur di kamarnya. Namun, tiba-tiba ia terbangun saat inderanya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Christopher yang penasaran lantas langsung memeriksa situasi di rumahnya dalam keheningan yang mencekam. Hingga ketika ia menyadari bahwa suasana rumahnya terlalu sepi, seolah-olah rumah itu telah terisolasi dari dunia luar, Christopher pun segera mengambil segelas minuman dan sengaja menjatuhkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Tapi anehnya, tidak terdengar suara apapun dari gelas yang pecah itu. Matanya langsung melirik ke setiap sudut ruangan dengan penuh kewaspadaan, sembari bergumam, apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan angin yang seharusnya berhembus melalui jendela terasa terhenti. Di tengah kebingungannya, sesaat Christopher sempat teringat pada perkataan wakil direktur asosiasi hunter yang telah menyarankannya untuk meminta bantuan Jinwo. Namun, bertepatan dengan saat Christopher memikirkan apakah kejadian ini ada kaitannya dengan mimpi Nyonya Selna sebelumnya, saat itulah ia dikejutkan oleh kemunculan sesosok pria berambut pirang yang menatap tajam ke arahnya. Dengan tekanan energi yang membuat udara di sekitarnya terasa sangat berat.
Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dari balik punggung Christopher juga muncul dua sosok misterius lainnya, hingga tidak ada lagi celah bagi Christopher untuk lolos dari mereka. Christopher, yang tidak mengenal ketiga sosok misterius itu, sontak langsung bertanya, "Siapa kalian?" Namun, alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, pria yang ternyata adalah Tarnak, sang Monarch of the Iron Body, malah menanggapinya dengan berkata, "Wahai pecahan cahaya yang cemerlang, kau takkan bisa menyelamatkan siapapun jika bertarung sambil mencoba melindungi manusia." Mendengar hal itu, sontak membuat Christopher jadi kesal dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kau bicarakan?" Hingga kemudian Tarnak menjawab, "Aku tidak berbicara denganmu, melainkan sedang berbicara dengan para rulers yang terhubung denganmu." Di sini, amarah Christopher semakin memuncak. Tubuhnya seketika bertransformasi ke mode tempur, memancarkan cahaya api yang menyala hebat. Sementara itu, Christopher berkata dengan nada penuh tekad, "Dengan kekuatan ini, setidaknya salah satu dari kalian akan mati." Di sisi lain, dua monarch yang berada di belakang Christopher hanya tampak mengamati perubahan itu dengan perasaan takjub. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat manifestasi rulers melalui tubuh seorang manusia. Lalu, sembari Christopher berkata, "Matilah, dasar monster sialan." Saat itu juga, ia langsung melompat ke arah Tarnak untuk melancarkan serangannya, hingga menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh bangunan rumah itu. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime ini. Salam ALT.